Halo, assalamualaikum, selamat datang di resep Hernis. Bikin isian snack box modal Rp500 per satu kuenya, apa bisa? Bisa dong. Yuk, yang penasaran simak videonya sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan klik subscribe dulu ya. Terima kasih. Resep dan cara membuat. Pertama, membuat unti kelapa terlebih dahulu. Siapkan 200 gram kelapa parut, atau kalau mau pakai setengah butir kelapa juga bisa ya. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram. Tambahkan sedikit garam, 1 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul, tambahkan air 200 ml atau 1 gelas. Lalu masak menggunakan api sedang sampai unti kelapa matang. Jangan lupa aduk-aduk supaya matangnya merata. Masak terus sampai airnya habis dan unti kelapanya matang. Untuk membuat unti kelapa sebenarnya ada dua opsi ya untuk pemakaian gulanya, bisa pakai gula merah ataupun gula pasir. Kalau teman-teman sukanya pakai gula merah atau gula pasir untuk membuat unti kelapa, coba tulis di kolom komentar ya. Setelah dimasak dan airnya pun sudah habis, unti kelapa sudah matang, matikan api kompor, kemudian siapkan mangkok yang bersih, masukkan unti kelapa ke dalam mangkok tersebut. Sisihkan unti kelapa yang sudah selesai dimasak. Selanjutnya saya akan membuat kulit dadar gulungnya. Siapkan wadah yang bersih, kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu. Saya pakai protein sedang atau tepung terigu serbaguna. Tepung tapioka 20 gram atau sebanyak 2 sendok makan. Supaya kulit dadar gulungnya tidak hambar, tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk-aduk semua bahan kering sampai tercampur merata. Tambahkan air sebanyak 550 ml. Masukkan air ke dalam adonan tepung secara bertahap, kemudian aduk-aduk sampai adonan tercampur merata. Setelah diaduk-aduk sampai tercampur merata, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, pasta pisang Ambon 1 sendok teh, aduk-aduk sampai tercampur merata. Ini yang membuat beda ya bun sama resep yang kemarin ya. Kalau yang kemarin dadar gulung Rp500 nya saya pakai pasta vanila, kali ini saya menggunakan pasta pisang Ambon supaya aromanya tuh lebih harum. Saring adonan untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil sehingga hasil kulit dadar gulungnya mulus. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh pewarna makanan warna merah muda atau sesuai dengan selera, aduk-aduk sampai tercampur merata. Adonan sudah tercampur merata, adonan siap untuk didadar. Sisihkan dulu, kemudian panaskan teflon. Saya menggunakan teflon ukuran 20 cm ya, supaya nanti hasil kulit dadar gulungnya pas, nggak kegedean, nggak kekecilan untuk membuat dadar gulung mawarnya. Nah, kalau teflonnya sudah panas, ambil 1 sendok sayur adonan, kemudian dadar adonan tersebut di atas teflon yang sudah panas. Teflon tidak perlu dioles dengan minyak goreng ya bun, karena nanti saat membuat dadar gulung mawar, kulit yang digunakan bagian yang atas atau permukaan yang halus ini ya, bukan bagian bawah yang harus berpori-pori, itu enggak ya. Jadi teflonnya tidak perlu dioles dengan minyak. Masak kulit dadar gulung menggunakan api kecil supaya kulit dadar gulungnya matang, sehingga saat dilipat membentuk bunga mawar, kulitnya tidak mudah robek. Nah, kalau sudah matang, bentuknya seperti ini ya bun. Bagian pinggiran kulit dadar gulung sudah mengelupas seperti ini, tandanya sudah matang. Angkat dan balik kulit dadar gulung tersebut dari teflon. Lakukan hal yang sama untuk mendadar adonan selanjutnya. Saat adonan didadar di teflon, terdengar suara ces, tandanya teflon itu panas sehingga adonan yang dituangkan bisa menempel pada teflon tersebut. Oke, di sini sudah tersedia 2 buah kulit dadar gulung yang siap untuk dicetak. Mipil nyetak ya bun, jadi sambil mencetak atau membuat dadar gulung mawar, sebelahnya bunda bisa nyambi membuat kulit dadar gulungnya supaya nanti pengerjaannya cepat selesai. Kemudian balik kulit dadar gulung tersebut, jadi bagian atas kulit dadar gulungnya itu yang halus seperti ini ya. Nah, yang halus seperti ini. Kemudian kalau sudah, bunda bisa potong kulit dadar gulung tersebut menjadi 5 bagian.
Tapi jangan sampai putus ya. Kulit dadar gulungnya saya tumpuk langsung seperti ini ya, supaya lebih gampang saat memotongnya dan lebih cepat juga pengerjaannya. Lalu ambil secukupnya unti kelapa, kepal-kepal unti kelapa tersebut sehingga membentuk kepalan seperti ini. Nah, dibentuknya kepalanya seperti ini ya bun. Kalau agak kebanyakan bisa dikurangi, sesuai dengan selera masing-masing aja ya untuk isian unti kelapanya. Kalau sudah dibentuk mengerucut seperti ini, ambil 1 lembar kulit dadar gulung. Pokoknya 1 bunga mawar itu 1 kulit dadar gulung ya, jadi jangan pakai 2 lembar ya bun. Lalu lipat kulit dadar gulung tersebut seperti ini ya. Nah, membentuk seperti ada lipatan kecil seperti ini. Nah, kayak gini ya. Lalu ambil 1 lembar lagi kulit dadar gulungnya, pakai yang sebelahnya persis ya bun. Ikuti tutorial yang seperti ada di video, gampang kok bun, ini tinggal dilipat aja. Nah, seperti ini. Ini karena menggunakan sarung tangan plastik ya bun, jadi itu agak susah gitu. Kalau nggak pakai sarung tangan plastik, cepet banget ngerjainnya ya. Oke, dibentuk seperti kuncup mawar seperti ini ya bun, setiap kelopak-kelopak mawarnya ya. Dan gunakan bagian kulit dadar gulung yang halus untuk membentuk kelopak mawar. Oke, nggak kerasa kelopak mawar yang kelima sudah selesai dilipat dan kue dadar gulung bunga mawarnya sudah jadi. Supaya tampilannya lebih cantik, gunakan cup puding dengan diameter atas 7,5 cm dan diameter bawahnya 5 cm. Jangan lupa tambahkan juga potongan daun pandan supaya bunga mawarnya ada daunnya gitu ya bun. Letakkan dadar gulung bunga mawar ke dalam cup puding tersebut dan ini dia hasilnya. Dadar gulung bunga mawar modal Rp500 per 1 kuenya, bunda bisa jual mulai harga 1000-an. Gampang kan buatnya, modalnya juga murah meriah. Satu resep yang saya buat menghasilkan 20 buah kue dadar gulung mawar. Jika kue dadar gulung mawarnya dikemas menggunakan mika kue ukuran sedang yang warna coklat seperti ini, 1 mika bisa berisi 14 buah kue. Cocok nih bun untuk disajikan sebagai hantaran kue atau untuk isian snack box juga bisa karena bentuknya yang lucu, bahannya murah meriah, mudah didapatkan, ada di sekitar kita. Untuk rasanya siapa sih yang nggak tahu rasa kue dadar gulung ya? Salah satu kue legendaris favorit di kue jajan pasar atau kue basah. Tekstur kulitnya lembut, walaupun tanpa telur, tanpa santan, rasa kulit dadar gulungnya tetap enak. Ada aroma wangi dari pisang ambonnya, kemudian ada rasa manis dari unti kelapa. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan share di seluruh sosial media Anda supaya videonya lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng ya. Wassalamualaikum.